Selamat malam pemirsa. Selamat pagi atau selamat siang. A few moments later. Ganti aja deh, takutnya beda waktu. Selamat sayang pemirsa. Loka Media kembali hadir menemani waktu istirahat Anda setelah seharian bekerja tanpa tidur, tapi tanggal gajian masih jauh dari hilang. Info belum gajian, Mas. Sabar. Cup. Sabar ya, sabar. Sabar enggak juga? Iya ya. Enggak enak. Habis duit ya. Habis kita. Bukan habis ini, habis duit. Bukankah lebih baik menunggu tanggal muda daripada menanti si dia jadi janda? Percayalah, kamu nggak sendirian. Di luar sana ada banyak orang yang bisa jadi lebih menderita. Sudah mah menganggur, jomblo, mau utang rokok ke warung juga malu. Ijazah malah dituduh palsu. Apa itu nggak bikin sinting? Saya akan lawan. Hidup Jokowi. Ya sudahlah, sambil kamu istirahat, selonjoran di atas kasur kapuk yang tidak lagi empuk, ini ada 7+1 berita yang mungkin bisa membuat kamu tertawa. Dan jangan takut untuk tertawa, karena ini nggak bakalan dosa. Ingat, ini Indonesia, negara penuh lelucon yang membuat rakyatnya punya kekebalan setebal 7 lapis langit sehingga selalu tahan banting walau berkali-kali dihianati oleh mereka yang mengaku pejabat. Berita pertama datang dari negerinya para sultan, Yogyakarta. Baru-baru ini, polisi menangkap 5 orang lantaran merugikan bandar judi online. Mereka kena pasal bermain judi dengan cara mengakali sistem, sehingga bisa meraup untung 50 juta rupiah dalam sebulan. Iya, Anda nggak salah dengar. Hei, mungkin kamu bertanya-tanya, kenapa polisi tidak meringkus bandarnya langsung, tapi malah menangkap 5 pemain yang kini sudah jadi tersangka dan ditahan itu? Daripada kamu bingung mencari jawaban dari pertanyaan itu, mending tertawa saja. Nggak bakalan ditangkap polisi. Kalau nanti ada yang nanya kenapa kamu tertawa, jawab saja dapat laporan dari masyarakat. Udah gitu aja cukup. Lagi pula katanya polisi sedang melakukan penyidikan untuk menemukan bukti keterlibatan bandar atau jaringan yang lebih besar. Siapapun yang terlibat dalam judi online, mereka akan diproses hukum secara tegas dan transparan. Sudah, jangan lagi protes itu kan. Pokoknya percaya saja sama polisi, ya. Kita loncat ke berita kedua. Tentang bendera One Piece yang belakangan ini turut berkibar bersama mengudaranya merah putih di bulan kemerdekaan. Para pejabat di atas sana beda-beda soal suara bendera bergambar bajak laut yang bersumber dari komik asal Jepang itu. Yang satu bilang santai, tapi yang lain melarang dan menudingnya sebagai perbuatan melawan hukum. Bahkan ada yang menafsirkan perkara sederhana itu sebagai bentuk makar atau mau menjatuhkan pemerintahan. Waduh, apa kamu nggak mau ketawa mendengar itu? Kalau saya sih nggak mau ketawa, tapi maunya ketawa banget. Hah? Apa? Kurang lucu? Oke, bagaimana dengan berita tentang orang ini? Ayo, kamu tahu siapa dia? Dia adalah Sylvester Matutina. Kalau lihat tampangnya sih memang jauh dari lucu. Ternyata dia terpidana yang masih bebas berkelana. Pendiri Solidaritas Merah Putih yang merupakan organisasi relawan pendukung Joko Widodo ini dilaporkan ke Barreskrim Polri pada 2017 karena dianggap memfitnah dan mencemarkan nama Yusuf Kala. Kenapa kita miskin karena perbuatan orang-orang seperti Yusuf Kala? Syahdan, pada 2019, Sylvester divonis 1,5 tahun penjara atas kasus tersebut. Namun, sampai sekarang, si doi belum juga dipenjara, malah kerap muncul jadi narasumber dari satu TV ke TV lain. Konyolnya, dia mengaku sudah bertemu dan berdamai dengan Yusuf Kala, padahal pengakuan itu 100% bohong. Anak Yusuf Kala, Musliha Kala, membantah pengakuan Sylvester dan menyebutnya sebagai pembohong plus buronan. Waduh, apa Presiden Prabowo nggak malu pernah punya tim sukses yang kayak gitu ya? Ya pembohong, ya buronan juga. Sudahlah, jangan tanya malu atau tidak. Karena pejabat di Republik ini
sering enggak punya malu, sudah berkali-kali ingkar janji, masih saja menepuk dada merasa diri paling peduli pada negeri ini. Sudahlah. Tunggu. Ternyata si Doi sudah dapat jatah komisaris loh. Wow, gimana bisa seorang terpidana yang dicap buronan jadi komisaris independen di PT Raja Wali Nusantara Indonesia. Keren banget kocaknya. This one Indonesia. Ya, kocak bener Republik ini. Sekocak 4 berita lain yang harus segera dieksekusi dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Semangat lagi! Begini, di berita keempat ada Harun Masiku, bekas politikus PDI Perjuangan yang sudah 5 tahun menjadi buronan KPK. Lucunya, orang yang disogoknya yaitu Wahyu Setiawan sudah bebas dari penjara setelah mendapatkan pembebasan bersyarat pada 6 Oktober 2023. Seharusnya, Wahyu yang merupakan bekas anggota KPU RI itu dipenjara selama 7 tahun. Tapi ia hanya mendekam di balik terali besi selama 3 tahun 9 bulan. Nah kan, lagi-lagi lucu. Bukannya dipotong tangan, koruptor di Republik ini malah masa tahanannya yang dipotong. Aduh, kita mah dipotong gaji ya sama PPH. Bahkan, nih, terusin ya, Hasto Kristianto yang sudah divonis bersalah dalam kasus Harun Masiku itu, kini sudah bebas setelah mendapat amnesti dari Presiden. Memang, negeri ini penuh dengan kelucuan yang membuat sakit ulu hati. Sama lucunya dengan berita tentang tanah menganggur selama lebih dari 2 tahun akan disita negara. Alamak, apa pula itu? Kata pemerintah, tanah-tanah dengan status hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak pengelolaan, dan hak milik bisa diambil negara bila tidak diusahakan, tidak dimanfaatkan, atau tidak dipelihara. Tanah dengan sertifikat hak milik atau SHM pun bisa diambil alih oleh negara jika tidak dipergunakan selama bertahun-tahun. Nah, jika kamu punya tanah yang luas dan sudah lama tidak digunakan, bagaimana jika itu dijadikan negara? Dengan begitu, negara bisa jadi beranak pinak. Di atas negara ada negara, di atasnya lagi ada negara, di bawahnya juga ada negara, di samping kanan ada negara, samping kiri ada negara. Kayaknya asik ya, ada banyak negara dalam negara. Sehingga bila musim lebaran tiba, bukan lagi pulang kampung, tapi pulang negara. Garing ya? Yaudah, maaf. Bagaimana kalau nyanyi dulu? Tapi awas, jangan sembarangan bernyanyi, nanti kena royalti. Sekarang ada banyak kafe dan restoran yang jadi takut nyetel lagu karena ujung-ujungnya ada tagihan royalti. Untuk itu mereka mensiasatinya dengan memutar suara alam, kicauan burung, dan gemericik air. Tapi itu pun kena royalti. Soalnya kata Ketua Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Dharma Oratmangun, suara burung, alam, atau kicauan burung pun diproduksi oleh seseorang atau perusahaan dan mereka berhak dapat royalti. Mande, pusing gak tuh pemilik kafe dan restoran? Konsumen pun ikut-ikutan pusing karena di bil tagihan ada menu yang nggak dipesan tapi harus dibayar, yaitu lagu. Nanti mah nggak bisa ya, minta puter lagu ini dong, bayar lo. Aduh. Royalti lagunya dibebankan ke konsumen katanya. Sudah mah dipalak pajak restoran, kini konsumen harus bayar royalti lagu. Negeri para bedebah memang ini. Jokowi sang mantan presiden pun ikut-ikutan pusing. Malah kita juga dibuat pusing 7 keliling. Soalnya hingga sekarang masalah ijazah palsu itu entah kapan beresnya. Sudah kayak sinetron aja, banyak drama dan terlalu panjang episodenya. Padahal jika memang ijazahnya asli, ya tinggal tunjukkan langsung di depan kamera wartawan, maka urusan selesai, titik. Tahan dulu sebentar, sebelum semua berakhir dengan titik, ini ada satu lagi, berita lucu tentang pegawai BUMN yang gajinya double-double itu, dan kaum dokter yang dikabarkan menerima bantuan sosial. Menurut laporan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, ada 27.932 pegawai BUMN dan 7.479 dokter yang terindikasi menerima bantuan sosial yang semestinya dinikmati oleh mereka yang tergolong miskin. Sudah tamat.
Selamat istirahat, titik.